Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Aulia Biharani, Anjar Anggita Risa Songko, Ahmad Ridwan Mansur, Dewi Eliana Nuraini, Meita Mustika Ningrum. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Komponen-komponen yang menjadi penyebab terbentuknya ekosistem. 1. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Biasanya ini disebut komponen hidup. Komponen ini dibagi menjadi dua macam, yaitu konsumen atau yang disebut dengan heterotrof dan pengurai atau yang disebut dengan decomposer. Heterotrof adalah komponen ekosistem yang tidak bisa membuat makanan sendiri, tapi mengatur ulang dan akhirnya menguraikan bahan organik secara kompleks yang dibangun oleh autotrof. Decomposer memiliki peran untuk menguraikan bahan-bahan organis yang berasal dari organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen berupa makhluk mati. Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Faktor yang memengaruhi komponen abiotik ini adalah tanah dan batu, karena struktur fisik dan komposisi mineral yang membatasi penyebaran organisme berdasarkan kandungan sumber makanan. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama suatu wilayah. Iklim makro meliputi iklim global, regional, dan lokal. Suhu dapat memengaruhi proses biologi, mamalia, dan unggas. Ini membutuhkan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Air dapat memengaruhi distribusi organisme. Organisme yang ada di gurun beradaptasi terhadap ketersediaan air. Cahaya matahari. Kualitas cahaya matahari dapat memengaruhi proses fotosintesis. Intensitas cahaya yang besar bisa meningkatkan suhu. Garam mampu memengaruhi keseimbangan air yang ada di dalam organisme melalui osmosis. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Simbiosis. Hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal tiga macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya. Serangga membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua, kerbau dengan burung jalak. Jalak mendapat keuntungan berupa kutu sebagai makanan, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Satu lagi keuntungan yang diperoleh kerbau, yaitu adanya peringatan akan bahaya. Burung jalak akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup, di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ikan remora dengan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat bepergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan hidup menumpang pada tumbuhan lain. Anggrek dan paku-pakuan mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Tumbuhan yang ditumpangi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya adalah sebagai berikut. Benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain.
Tumbuhan tali putri tidak bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan ini menghisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, sehingga menghambat pertumbuhan inangnya. Keseimbangan ekosistem. Kehidupan yang harmonis dan seimbang, sama halnya dengan tubuh manusia yang memiliki sistem-sistem pendukung yang menjaga kestabilan dalam ekosistem, juga terjadi hubungan yang hampir sama. Kondisi ini disebut keseimbangan ekosistem atau kondisi homeostasis. Sama halnya dengan sistem-sistem tubuh seperti sistem pencernaan pada manusia atau sistem sirkulasi pada manusia. Sistem dalam ekosistem juga dapat terganggu keseimbangannya. Bumi sendiri selalu berubah setiap saat meskipun sedikit. Misalnya adalah cuaca. Cuaca hari ini bisa berbeda dengan cuaca esok hari. Kita mungkin juga pernah mempelajari musim di Indonesia. 2 dekade terakhir, musim hujan dan musim kemarau di Indonesia bisa diprediksi waktunya. Sedangkan sekarang, musim penghujan dan kemarau sulit untuk diprediksi awalnya. Perubahan di ekosistem dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengganggu kondisi homeostasisnya. Faktor pengganggu keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam banyak dipengaruhi oleh bencana alam yang terjadi. Beberapa bencana yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem antara lain gunung meletus, tsunami, gempa, banjir, longsor, pergeseran lempeng tektonik. Beberapa bencana alam mungkin terjadi karena ulah dari manusia seperti banjir dan longsor. Faktor perilaku manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Penebangan liar. Penebangan liar yang terjadi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Selain berpotensi menjadi penyebab longsor dan banjir, penebangan liar juga membuat habitat hewan rusak. Pencemaran tanah, air, dan udara semakin tinggi kasusnya. Dampak pencemaran udara salah satunya adalah menipisnya lapisan ozon yang melindungi bumi. Inilah penyebab utama pemanasan global. Selanjutnya adalah penggunaan pupuk anorganik dan pestisida. Pestisida merupakan cara mencegah hama pada tanaman pertanian. Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida dapat mengikis kesuburan tanah sehingga penggunaannya terus-menerus dapat merusak tanah dan membunuh organisme yang ada di ekosistem sawah. Pembuangan limbah sembarangan. Setiap harinya manusia menghasilkan limbah rumah tangga. Itu belum termasuk limbah yang dihasilkan oleh pabrik. Semua limbah ini apabila tidak diolah dan langsung dibuang akan menimbulkan masalah lingkungan. Contohnya limbah plastik. Sampah plastik sulit terurai sehingga menimbulkan masalah lingkungan. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini tersusun atas gabungan rantai makanan. Rantai makanan tersebut adalah suatu proses satu arah di mana terjadinya peristiwa dimakannya spesies oleh spesies lain dalam rangka untuk berlangsung hidup. Apabila salah satu spesies di dalam jaring-jaring makanan itu tidak ada, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan populasi spesies lainnya atau bahkan menyebabkan kepunahan. Jaring-jaring makanan sebenarnya adalah suatu peristiwa makan makanan antar spesies dalam rangka mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Peran yang dapat dimiliki oleh suatu spesies di ekosistem adalah sebagai berikut. Produsen. Spesies yang mampu menangkap energi dari matahari dengan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Pada suatu jaring makanan, peran sebagai produsen dimiliki oleh rumput, pohon, atau fitoplankton pada ekosistem perairan. Konsumen tingkat 1 adalah hewan yang memakan pupuk tumbuhan untuk mendapatkan energinya, yaitu adalah hewan herbivora. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang memakan konsumen 1 pada jaring-jaring makanan. Dekomposer. Tugasnya adalah mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati untuk diubah menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Hasil akhir dari dekomposisi ini dapat menjadi sumber unsur hara dan nutrisi untuk pertumbuhan spesies yang bertindak sebagai produsen di jaring-jaring makanan. Jenis-jenis dekomposer adalah cacing pengurai dan berbagai jenis mikroorganisme yang mampu mencerna sisa-sisa tubuh dari semua makhluk hidup yang telah mati. Terima kasih.